Untuk berikutnya, untuk pemateri yang terakhir, ini adalah pemateri pamungkas ya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya Pak Adit ya. Ya, ini ini pemateri pamungkas, pemateri yang terakhir. Ya biasanya yang terakhir inilah yang luar biasa. Nah, saya bacakan dulu daftar riwayat hidup dari Bapak Aditya Hardian, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Singkawang, 6 Maret 1990. Selamat ulang tahun ya Pak Adit, 6 Maret yang lalu. Ya. Oke, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Muhanti, 1 Dusun Serarong, RT 2 RW 1 Desa Pusat Damai, Kecamatan Perindu, Kabupaten Sanggau. Pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat bertugas SMP Negeri 2 Balai, perguruan tinggi pendidikan fisika FK Untan tahun 2012, prestasi. Nah, ini juara 1 Olimpiade Guru Nasional mata pelajaran IPA SMP tingkat nasional tahun 2018, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lain. Pak Adit juga telah membuat sebuah buku, ya, bukunya yang berjudul Mari Belajar Tentang STEM. 6 pertanyaan berkaitan dengan STEM beserta jawabannya. Oke, baiklah. Ya, untuk tidak membuang-buang waktu, untuk menghemat waktu, ya kita persilakan kepada Bapak Aditya Hardian, Sarjana Pendidikan, untuk menyampaikan materi yang dikasih tema belajar fisika melalui penyelidikan dan kiat sukses belajar fisika. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi panitia webinar Sains 2020 dari IKIP PGRI Pontianak. Dan yang terhormat Bapak narasumber Pak Sudirman, kemudian para peserta yang mari kita bersama-sama untuk saling belajar. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini merupakan sharing saja. Jadi apa yang telah saya lakukan, kemudian apa yang telah saya rasakan itu kita sharing, sifatnya sharing. Tentunya Bapak Ibu pasti sudah memiliki banyak pengalaman, sudah memiliki banyak praktek mengajar yang baik. Mari kita bersama-sama untuk saling sharing, untuk nanti kita terapkan di sekolah sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai belajar fisika melalui penyelidikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Hardian. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Balai Kabupaten Sanggau. Nah, karena waktunya cukup singkat dan saya bertugas di akhir untuk memberikan materi, maka saya akan usahakan untuk meringkas materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada pertanyaan pokok yang muncul, kenapa materi ini harus disampaikan, yaitu pentingkah penyelidikan dalam pembelajaran fisika. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, fisika itu dipelajari sebagai mata pelajaran tunggal ketika di jenjang SMA maupun SMK. Sedangkan di SMP, fisika terintegrasi di dalam mapel IPA. Nah, karena tema besarnya fisika, maka kita akan bicara tentang fisika. Untuk Bapak Ibu yang mengajar di SMP, maka kita fokuskan di bidang fisika. Nah, sebelum menjawab ini, mari kita jawab dulu soalan berikut Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita mulai soal dulu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan soal berikut. Jadi, sebuah tabung diisi dengan air. Jika tabung diberi lubang, gambar yang benar adalah, nah,
Di sini ada 4 option, Bapak Ibu. Ada A, ada B, sampai D. Masing-masing itu mempunyai jarak pancaran yang berbeda antar ketiga lubangnya. Nah, soal ini saya ambil di buku sekolah elektronik, Bapak Ibu. Jadi, buku sekolah elektronik yang bukan K13, tetapi yang masih 2006. Jadi, soal ini keluar di buku BSE, Kemdikbud. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi, option A pancarannya seperti ini, 3 lubang, kemudian option B seperti ini, kemudian option C dan option D. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kira-kira kalau soal ini diberikan ke siswa, apa yang kira-kira akan dijawab oleh siswa? Atau Bapak Ibu kira-kira punya jawaban tersendiri? Nah, ketika soal ini saya kasihkan ke siswa saya, maka sebagian besar siswa menjawab pilihan B. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa ketika posisi lubang yang ada di bawah itu akan menghasilkan tekanan yang paling besar, sehingga berpengaruh terhadap jauhnya pancaran air. Jadi secara otomatis yang di dasar lebih jauh dibandingkan 2 lubang di atasnya. Nah, namun benarkah jawaban tersebut? Nah, mari kita langsung ke prakteknya atau ke penyelidikannya. Ternyata ketika kita melakukan hasil penyelidikan, nah ketika posisi air seperti ini, kita atur posisinya, H itu adalah tinggi air dari permukaan ke dasar, kemudian ada lubang pertama di atas, ini 3/4H, kemudian lubang di tengah setengah H-nya, kemudian lubang yang di bawah itu 1/4H, ternyata ketika pada posisi seperti ini, yang paling jauh justru yang ada di tengah. Nah, yang paling jauh berada di tengah dibandingkan ke 2 lubang yang lainnya. Ini hasil penyelidikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apabila gambar yang ditampilkan seperti ini, maka gambarnya akan keliru karena tidak sesuai dengan hasil penyelidikan. Maka sesungguhnya gambar yang benar seperti ini. Jadi kita punya 3 lubang misalkan, ini lubang A-nya misalkan itu jaraknya 3/4H, B-nya juga setengah H, kemudian C-nya itu 1/4H. Ternyata pancarannya kurang lebih seperti ini, yang B yang paling jauh. Nah, mengapa demikian? Kalau secara teoritis kita ketahui juga melalui hukum Bernoulli, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa nanti kita dapat bahwa X atau jarak pancaran ke lubang itu hasilnya sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Jadi X itu jarak mendatar, kemudian H1 jarak lubang ke permukaan air, kemudian H2 jarak lubang ke dasar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, misalkan kita hasilkan ini 8 misalkan ya, 8 misalkan hanya, maka ketika di titik XA kita masukin 2 akar H1-nya berarti jarak lubang ke permukaan air 1/4H, maka kita masukkan nilainya 2, kemudian jarak lubang ke dasar 3/4H, masukin 6, maka nanti hasilnya XA sama dengan 2 akar 12. Kemudian kita masukkan juga XB sama dengan hasilnya 2 akar H1-nya setengahnya permukaan ke lubang 4, kemudian H2-nya itu jarak lubang ke dasar, itu 4. Maka 2 akar 4 kali 4, 2 akar 16, 2 akar 16 itu sama dengan 2 dikali 4, berarti 8 cm. Kemudian yang C, sama dengan 2 akar H1-nya jarak permukaan ke lubang C itu 3/4H, berarti 6 cm. Kemudian jarak H2-nya itu sama dengan 1/4H, sisanya itu 2 akar 6 kali 2. Jadi dapatnya 2 akar 12. Jadi dari hasil teoritis juga menunjukkan bahwa XB itu yang paling jauh. Nah, yang ingin saya sampaikan apa Bapak Ibu, bahwa tidak selamanya logika, itu menghasilkan kebenaran. Oleh karena itu diperlukan penyelidikan. Ini juga yang mendasari kenapa teori geosentris itu bertahan sekian lama. Bahkan ketika mengubah menjadi heliosentris, itu prosesnya lama dan ya cukup kontroversi. Nah,
Yang kalau teori heliosentris, teori geosentris itu secara logika diterima. Kenapa? Karena yang kita alami selama ini ketika kita hidup, kita lihat matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Maka yang kita rasakan bahwa matahari yang bergerak. Secara logika akan masuk akal bila kita katakan bahwa matahari yang mengitari kita. Namun ketika kita mengadakan penyelidikan lebih lanjut, ternyata kita temui kenyataan bahwa matahari yang merupakan pusat tata surya. Maka kita perlukan kegiatan penyelidikan, karena tidak selamanya logika menghasilkan kebenaran, oleh karena itu diperlukan penyelidikan. Bapak Ibu, ini penyelidikan menurut ahli, ini secara teoritis saja. Penyelidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman melalui berbagai kegiatan dan hasil benar sesuai dengan pengembangan yang dilalui oleh siswa. Ini Sopeng 2019, Bapak Ibu. Kemudian menurut Hek Krismanto, penyelidikan atau investigasi berkaitan dengan kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis. Jadi dari sinilah Bapak Ibu asal mualanya mungkin beberapa model turunannya, kemudian beberapa pendekatan. Dari sini kita temukan adanya inquiry, kemudian discovery. Nah, ini dasar teori saja Bapak Ibu. Kemudian kegiatan penyelidikan dalam pembelajaran itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada eksperimen atau percobaan, kemudian ada pemecahan masalah. Nanti akan saya sharing beberapa yang pernah saya lakukan. Kemudian Bapak Ibu, mengapa kegiatan penyelidikan penting? Yang pertama, membentuk sikap ilmiah Bapak Ibu. Secara tidak langsung ketika kita melakukan penyelidikan, maka kita sudah melatih siswa untuk membentuk sikap ilmiah. Dari sikap kritis, kemudian sikap objektif. Nah, dari penyelidikan tersebutlah maka terbentuk sikap-sikap ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, memperkuat konsep. Banyak penelitian yang sudah mengatakan bahwa learning by doing atau mengerjakan langsung itu akan menanamkan konsep lebih lama. Maka, Bapak Ibu, sebisa mungkin kita melakukan penyelidikan untuk memperkuat konsep siswa. Dibandingkan kita secara konvensional menjelaskan, akan lebih baik bila kita melakukan proses penyelidikan. Kemudian melatih memecahkan masalah. Di era abad 21 ini, salah satu keterampilan yang ingin dicapai oleh siswa, yang diharapkan akan dicapai oleh siswa, itu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Nah, dengan melakukan kegiatan penyelidikan, secara langsung kita sudah melatih siswa untuk berpikir bagaimana memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, melatih menganalisis Bapak Ibu. Jadi, menganalisis ini merupakan hal yang rumit. Jadi Bapak Ibu bisa melihat anak didiknya. Jadi bila kita membandingkan antara kelas 7 dengan kelas 9, maka yang lebih matang menganalisis tentunya yang tingkatannya lebih tinggi. Bapak Ibu pernah ketika melakukan penyelidikan, baik praktikum di kelas, maka yang kelas 7 itu cenderung lebih ribut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lebih susah diatur. Itu kalau kalau di SMP ya Bapak Ibu ya, baik di SMA, SMK mungkin saya kira sama. Nah, di sini ketika kita melakukan penyelidikan, maka kita melatih kemampuan mereka menganalisis. Nah, mengapa guru tidak mengadakan kegiatan pendidikan? Ini yang saya pribadi rasakan, beberapa alasannya. Yang pertama, tuntutan menuntaskan materi, Bapak Ibu. Contoh saja karena saya mengajar di SMP, saya mengajar tingkat kelas 8 dan kelas 9. Jadi di kelas 8 saja itu di semester satunya saat ini itu harus menuntaskan 7 KD. Ya, dengan menuntaskan materi yang sekian banyak, maka secara otomatis bagian yang paling mudah untuk dihilangkan adalah bagian praktikum. Karena praktikum atau kegiatan percobaan maupun penyelidikan itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kedua, kurangnya waktu. Bapak Ibu, pasti di awal pembelajaran, di awal semester sudah menyusun program semester, program tahunan. Namun ketika jalannya waktu, seringkali ada kegiatan sekolah, belum lagi gurunya berhalangan, ada kegiatan di luar, kemudian sekolahnya diundang atau bagaimana, sehingga memakan jam pelajaran. Maka kurangnya waktu ini menyebabkan bahwa kita mudah untuk menghilangkan kegiatan praktikum atau percobaan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan alat dan bahan. Perlu kita akui Bapak Ibu bahwa alat dan bahan itu masing-masing di setiap sekolah berbeda.
Jadi di satu sekolah misalkan saya tentu tidak sama dengan sekolah di kota. Nah, praktikum mengenai alat dan bahan ini yang kadang menghambat ketika kita melakukan kegiatan penyelidikan. Kemudian yang keempat, keterbatasan penguasaan materi. Jadi perlu kita akui sebagai seorang guru, tidak semua materi kita kuasai dengan baik. Ada beberapa yang sangat kita kuasai, ada yang beberapa yang kurang kita kuasai. Nah, dengan keterbatasan ini, kita seringkali memilah dan memilih mana praktikum yang benar-benar kita kuasai untuk bisa diajarkan ke siswa. Kemudian hal penting dalam proses penyelidikan, Bapak Ibu, yang harus kita siapkan supaya tidak terkendala. Yang pertama menyiapkan LKPD, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah mahir, baik cetak maupun elektronik di masa pola hidup baru atau adaptasi new normal. Maka kebanyakan LKPD yang dihasilkan itu berupa LKPD elektronik. Kemudian LKPD ini menjadi penting Bapak Ibu karena akan menyingkat waktu kita baik dari segi penjelasan maupun dari segi pengerjaan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Bapak Ibu, kita berharap ketika kita mengadakan penyelidikan, kita pertimbangkan alat dan bahan yang mudah kita temui. Jadi, pertimbangkan alat dan bahan yang mudah kita temui saja baru kita gunakan. Kemudian, kontekstual. Bapak Ibu, kalau bisa gunakan kegiatan penyelidikan itu yang bersifat kontekstual. Jadi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang Pak Jaka lakukan, ya narasumber kita, beliau membuat hand sanitizer, dan itu juga pernah saya lakukan di sekolah. Kemudian seperti yang Pak Sudirman pernah katakan bahwa sebaiknya memang pembelajaran bersifat kontekstual. Kemudian keempat, berikan waktu yang cukup dan berikan feedback, Bapak. Jadi feedback ini menjadi penting. Walaupun di era new normal sekarang, ketika praktikum itu dilakukan rumah, feedback menjadi penting. Feedback bukan hanya memberikan penilaian, kemudian memberikan penilaian tersebut kepada siswa, namun feedback bisa berupa pembahasan. Nah, pembahasan inilah yang sebenarnya penting untuk menanamkan konsep Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kegiatan penyelidikan di masa pandemi Bapak Ibu? Ini yang saya lakukan juga. Kemudian nanti akan saya share beberapa kegiatan yang semoga menjadi inspirasi untuk kegiatan di era new normal ini. Kemudian yang pertama kegiatan masa pandemi, Bapak Ibu bisa memberikan proyek. Nah, untuk pertama-tama karena tidak bisa dilakukan di sekolah tidak bisa tatap muka, maka yang Bapak Ibu bisa lakukan sebaiknya adalah memberikan proyek untuk dikerjakan di rumah. Kemudian gunakan sumber belajar yang tersedia Bapak Ibu. Karena waktu Bapak Ibu kira-kira tidak mencukupi karena kita tidak bisa mencurahkan waktu karena diselingi oleh kegiatan sekolah lain menjadi memangku jabatan lain, kemudian belum lagi kegiatan di rumah, maka untuk mengefektifkan waktu kita bisa gunakan sumber belajar. Sebelumnya mungkin Pak Jaka sudah mengupakan bahwa ada rumah belajar, nah kita bisa manfaatkan saja dari situ. Kemudian ada pilihan Bapak Ibu di laboratorium maya. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh pemateri lalu, Ibu Dr. Laifah ya kalau tidak salah. Bisa mengakses belajar kemdikbud.go.id lab maya. Kemudian ini dari India, VLab ya. Kemudian PET Colorado ini yang cukup terkenal karena berbahasa Indonesia, kemudian lengkap. Kemudian ada philabamrita.edu/index.php. Nah, ini beberapa lab maya yang dapat Bapak Ibu lakukan. Kemudian 3, gunakan media komunikasi maupun sosial media Bapak Ibu. Dan yang paling gampang itu adalah WhatsApp. Karena dengan koneksi yang istilahnya bukan 4G saja, WhatsApp itu mudah digunakan. Nah, kemudian blended learning Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah saya terus terang itu tidak bisa melakukan daring sepenuhnya. Nah, sebagian kecil saja siswa yang memiliki smartphone Android. Nah, ada juga yang smartphone Android, tetapi ketika dibawa di rumah itu tidak ada sinyal. Jadi mereka harus pergi ke luar kampungnya itu untuk mencari sinyal. Nah, sekolah saya bersama seluruh perangkat sekolah mengambil kebijakan bahwa ini saja kita siapkan yang namanya handout. Nah, handout itu jadi
kita tidak hanya memberikan tugas saja, nanti siswa cari sendiri, tidak. Kita juga membekali handout ke siswa. Jadi nanti siswa akan mengambil, nanti dibagi per kelas, datangnya hari apa, kemudian mengumpulkannya hari apa. Kalau kami itu seminggu 2 kali. Nah, kami siapkan handout-nya untuk setiap mata pelajaran. Nanti handout-nya juga dilengkapi oleh barcode seperti ini untuk yang mempunyai akses internet bisa menambah pemahamannya. Nah, nanti mereka juga akan dibekali tugas, lalu mereka kerjakan. Kemudian kalau ada konsultasi yang punya WhatsApp bisa tanya ke grup kelasnya. Ya, bagi yang tidak bisa bertanya kepada siswa lain yang lebih mengerti. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya di era new normal, apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan, lakukanlah. Jadi tidak ada yang benar-benar efektif, karena efektif atau tidaknya bergantung di sekolah Bapak Ibu. Jadi satu cara bisa efektif di tempat lain, tapi belum tentu efektif di tempat saya misalkan. Maka lakukanlah semampu kita, daripada bahasanya lah, karena membandingkan kalau misalkan tidak belajar itu malah lebih parah lagi kan Bapak Ibu. Jadi kita lakukan sebisa mungkin dan kita rumuskan strategi untuk masing-masing sekolah. Kemudian ini contoh tugas praktikum Bapak Ibu. Jadi ini tugas yang saya berikan untuk siswa. Ini praktikum penyelidikan di rumah mereka masing-masing. Untuk materi gerak, tujuannya menghitung kecepatan apabila jarak dan waktu diketahui, kemudian menyelidiki hubungan kecepatan dan waktu tempuh. Nah, karena di tempat saya itu sebagian besar itu banyak kebun sawitnya, maka saya manfaatkan bagaimana menggunakan perkebunan sawit ini sebagai media pembelajaran. Jadi saya siapkan LKPD-nya. LKPD-nya itu nanti isinya ada tabel pengamatan, kemudian isinya itu ada kondisinya, kemudian jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, siswa nanti berkelompok maksimal 3 orang, 2 hingga 3 orang, maka siswa akan melakukan kegiatan praktikum di rumahnya masing-masing. Ketika mereka nanti berjalan, pertama-tama diukur dulu jarak antara 2 sawit ini berapa. Nah, mereka bisa gunakan meteran bangunan itu. Nah, mereka ukur jaraknya, kita tidak usah terlalu jauh biar tidak merepotkan. Kemudian nanti salah satu siswa bertugas untuk berjalan atau nanti berlari, karena ada 2 kondisi berbeda yang kita bandingkan. Kemudian ada siswa yang mengukur menggunakan stopwatch, karena stopwatch itu kan sudah ada di HP. HP Black Center pun, di HP yang ada senternya itu, yang kecil itu sudah ada stopwatch-nya ya kalau tidak salah. Nah, mereka sudah rata-rata sudah ada yang kalau seperti itu. Nah, jadi mereka akan mengukur berapa waktu yang diperlukan, kemudian menghitung kecepatan yang dibutuhkan saat kondisi berjalan maupun berlari. Jadi ini untuk penugasan siswa di rumahnya. Kemudian ada pertanyaan, apabila kalian ingin menempuh jarak dengan waktu yang lebih singkat, apa yang harus kalian lakukan? Kemudian kedua, apabila jarak antara rumah dan sekolah sejauh 200 meter, dan kalian berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, mereka akan menjawab ini, kemudian nanti dikerjakan di kertas, nanti pada waktu pengumpulan mereka bisa mengumpulkan. Kemudian, contoh pemecahan masalah ini yang pernah saya lakukan juga di semester lalu. Untuk materi tekanan nih Bapak Ibu, jadi penugasannya seperti ini, individual. Ini ada jeruk. Nah, jeruk itu pertama yang dibutuhkan hanya 3 bahan, air, kemudian toples, dan jeruk itu sendiri. Kemudian pertama-tama jeruknya dicelupkan dulu ke dalam air, lalu siswa diminta mengamati apa yang terjadi. Ternyata jeruknya melayang. Kemudian nanti dikupas kulitnya, lihat lagi dicelupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Ternyata jeruknya tenggelam. Nah, nanti siswa akan menjawab mengapa hal ini bisa terjadi, kemudian membuat laporan, kemudian ada pertanyaan, kalau dihubungkan dengan kapal selam, prinsip kapal selam seperti apa? Nah, jadi siswanya nanti akan menjawab seperti itu. Nah, ini bisa penugasan yang dilakukan Bapak Ibu di rumah nantinya, di sekolah terutama. Kemudian, ini contoh kegiatan penyelidikan sederhana Bapak Ibu yang berbasis STEM, karena minat saya juga kurang lebih sama dengan minat Pak Jaka mempelajari tentang STEM. Jadi cuma ini kegiatan yang sudah dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu bagaimana ini menjadikannya proyek, disesuaikan ya
prinsip ATM ya Bapak Ibu, amati, tiru, modifikasi. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilakukan, mudah-mudahan ini bisa dimodifikasi untuk pembelajaran Bapak Ibu. Pertama ada mobil 2 roda Bapak Ibu, materinya gerak. Tujuan peserta didik merancang dan membuat mobil 2 roda, modelnya EDP, Engineering Design Process. Ya, pertama kegiatan merancang. Nah, ya alat yang diperlukan hanya balon, kemudian isolasi, ini lakban, kemudian sedotan atau pipet ukuran besar, kemudian ini tusuk sate, kemudian ini tutup botol 2. Nah, nanti siswa akan menghasilkan seperti ini kurang lebih ya, mobil 2 roda, siswa merangkai seperti ini, kemudian nanti siswa melakukan uji coba. Jadi materi kita gerak Bapak Ibu bisa kembangkan untuk mengukur kecepatan mobil mereka, atau kita hubungkan dengan hukum Newton. Kemudian siswa kemarin berkompetisi. Nah, ini pada saat sebelum era pandemi COVID-19. Nah, kita modifikasi Bapak Ibu, inovasinya siswa mulai membuatnya menjadi 4 roda. Misalkan di sini sebetulnya ada lagi satu lagi buat yang balonnya ada 2. Jadi tenaga pendorongnya ada 2. Kita lihat kecepatannya berapa. Ini inovasi yang dilakukan oleh siswa. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa modifikasi sehingga nanti bisa diterapkan di era new normal ini. Kemudian perahu foil Bapak Ibu, materi hukum Archimedes, peserta didik merancang dan membangun perahu dari aluminium foil, modelnya 5E. Nah, pertama alat yang dibutuhkan hanya aluminium foil. Kenapa dipakai aluminium foil? Karena tidak basah ya Bapak Ibu ketika dicelupkan di air. Maka siswa bebas membentuknya menjadi kapal atau perahu. Nah, dengan ukuran aluminium foilnya itu 20 kali 20. Itu bebas saja Bapak Ibu. Supaya seragam maka kita tentukan ukuran. Maka siswa membentuk aluminium foil ini mungkin bisa dikerjakan di rumah mereka. Kemudian nanti mereka menguji, bentuknya bebas ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti mereka meletakkan koin seberapa banyak yang mereka mampu. Di sini engineeringnya adalah mereka mendesain bagaimana sebanyak mungkin perahu bisa menampung koin. Jadi kemudian ada yang bentuknya seperti ini, lalu mereka hitung jumlah beban maksimal ya, hitung beratnya. Masa satu koin ini kita sudah ukur dulu, berarti kalau berapa koin tinggal dikalikan saja. Kemudian ini presentasi. Kalau misalkan di era new normal, berarti Bapak Ibu karena anak siswanya itu ada di rumah, jadi Bapak Ibu bisa buat menjadi laporan. Kemudian ini mengganti air dengan minyak goreng Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita ganti airnya dengan minyak goreng? Ternyata kalau kita ganti zat cairnya menjadi minyak goreng, koin yang ditampung atau maksimum berat koin yang dapat ditampung menjadi berkurang. Nah, siswa akan menjawab kenapa bisa seperti itu? Kok tidak sama dengan air? Nah, karena massa jenis minyak ini lebih kecil daripada air. Sehingga gaya angkat itu kan berbanding lurus dengan massa jenis cairan. Sehingga kalau massa jenis cairan semakin kecil, maka gaya angkatnya semakin kecil. Nah, ini yang pernah dilakukan. Kemudian, nah ini mungkin proyek yang mungkin bisa nanti dilakukan. Ini praktikum, ini ujian praktikum di sekolah saya, ini materi IPA. Kemudian mereka merancang menara sedotan Bapak Ibu. Jadi ini ada menara sedotan yang diperbolehkan hanya 60 sedotan atau pipet. Kemudian mereka hanya boleh menggunakan isolasi atau selotip. Jadi mereka merangkai begitu, tujuannya apa? Nanti ketika sudah jadi dilakukan pengujian dengan beban koin. Nah, ini saya lakukan di saat ujian praktek. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa gunakan ketika di era ini, di COVID-19 ini, di era pandemi COVID-19 ini. Ini menara sedotan, ini LKPD-nya Bapak Ibu, hari, tanggal, kemudian ini ada peran, karena STEM ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya peran, tekankan kepada engineering-nya. Siapa yang jadi bos pembangunan? Ini ada deskripsi tugasnya sini. Ini saya adaptasi dari Chicago Science Olympiad. Jadi Olimpiade Science Chicago. Jadi saya adaptasi seperti ini, kemudian bertugas arsitek siapa, kemudian bertugas insinyur siapa, kemudian bertugas sebagai manajer pembangunan siapa. Kemudian nanti mereka menjawab pertanyaan, kemudian mereka mengukur tingginya, jumlah koin yang ditampung. Nah, ini sketsa menara awal, kemudian sketsa menara setelah jadi digambarkan seperti ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, sekiranya
Bapak Ibu mencoba sendiri dulu atau mencari lebih banyak informasi sebelum meminta peserta didik melakukan penyelidikan. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sudah coba dulu. Takutnya ketika ada kendala, kemudian kita mencoba jawab karena keterbatasan kemampuan kita atau kita belum pernah melakukannya terlebih dahulu, kita jawab yang salah. Nah, takutnya nanti diserap oleh siswa konsep yang salah. Jadi lakukan dulu sendiri atau paling tidak mencari lebih banyak informasi sebelum meminta peserta didik melakukan penyelidikan. Kemudian kiat sukses belajar fisika, Bapak Ibu, ini materi tambahan yang diminta oleh pihak IKIP PGRI. Jadi karena fisika ini lekat dengan bahwa fisika itu sulit, fisika itu penuh hafal rumus, maka yang dapat kita lakukan adalah pertama, cintailah dulu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita cinta, maka kita rela melakukan apapun kan Bapak Ibu. Jadi usahakan kita cinta. Cara menumbuhkan cinta bagaimana? Dengan motivasi Bapak Ibu. Apa sih sesungguhnya yang kita inginkan dalam belajar fisika? Kalau saat ini Bapak Ibu misalkan tidak hobi belajar fisika, tapi karena Bapak Ibu sudah menjadi guru, maka minimal itu harus kita cintai. Kemudian pahami konsepnya Bapak Ibu, karena konsep itu penting. Kebanyakan ketika kita belajar fisika, yang kita inginkan rumusnya saja kalau mengerjakan soal, namun konsepnya belum dipahami secara maksimal. Kemudian memiliki target. Target penting untuk pencapaian Bapak Ibu. Jadi misalkan saya ingin, saya mampu untuk mengerjakan fisika statistik misalkan. Nah, maka saya memiliki target, maka saya berusaha untuk mengejar target tersebut. Nah, ini ketiga hal ini merupakan internal dari diri kita. Kemudian kalau usaha eksternalnya itu perbanyak latihan, karena latihan membuat sempurna. Kemudian lakukan praktek. Nah, jangan sampai yang kita pelajari itu hanya berkutat pada teoritis, bukan berada tataran praktikal. Maka praktikal itu menjadi penting. Kemudian, ajarkan apa yang kamu pahami. Nah, ikatlah ilmu dengan cara mengajarkannya Bapak Ibu. Maka cenderung kalau guru itu lebih lama pahamnya, karena lebih lama melekatnya karena Bapak Ibu guru mengajarkan apa yang Bapak Ibu pahami. Nah, saya kira cukup sampai di sini paparan singkat dari saya. Semoga kita nanti bisa berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.